Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh peserta pada acara Come On 2020. Hari ini kita akan memulai simposium 17 dengan tema Sleep A to Z about sleep deprivation yang akan diisi oleh 3 pembicara. Yang pertama, Dr. Nusratul Lailia, spesialis saraf konsultan, spesialis akupuntur yang akan membawakan judul Consequences of Sleep Deprivation on Cerebrovascular and Metabolic Syndrome. Selanjutnya, presentasi kedua akan dibawakan oleh Dr. Uni Gamayani, spesialis saraf konsultan, yang akan membawakan judul Sleep Deprivation, Impact on Growth, Cognition, and Intelligence in Children. Yang ketiga adalah Dr. Tripat Dipsing, MBBS, MD Fisiologi, RPSGT, RST yang akan membawakan judul Simplifying Management of OSA. Kemudian acara ini akan dilanjutkan dengan diskusi secara live melalui Zoom dengan link yang tertera di bawah ini. Bagi peserta yang tidak dapat mengikuti live discussion namun memiliki pertanyaan dapat mencantumkan pertanyaan di kolom Q&A. Berikut adalah CV para pembicara. Yang pertama adalah Dr. Nusratul Lailia, spesialis saraf konsultan, spesialis akupuntur, lahir di Blora tanggal 27 April 1967. Beliau mendapatkan terakhir konsultan di bidang tidur dari Kolegium Neurologi Indonesia tahun 2019. Saat ini beliau adalah Kepala Subdivisi Tidur di Departemen Neurologi FK Unpad. Yang kedua adalah Dr. Uni Gamayani, spesialis saraf konsultan, lahir di Klaten tanggal 18 Februari 1968 dengan pendidikan terakhir program doktoral di FK Unpad, lulus pada tahun 2015. Saat ini beliau adalah Ketua Program Studi Spesialis Neurologi di FK Unpad dan staf pengajar Subdivisi Tidur Anak di Departemen Neurologi FK Unpad. Yang ketiga adalah Dr. Tripat Dipsing, MBBS, MD Fisiologi, RPSGT, RST. Pendidikannya terakhir di Postgraduate Degree pada Fisiologi dari Vallabhbhai Pathologist Institute University of Delhi, India tahun 2009. Beliau saat ini adalah Clinical Manager Sleep Healthcare ASEAN Philips Electronics yang berpusat di Singapura. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membawakan tema Consequences of Sleep Deprivation on Cerebrovascular and Metabolic Syndrome. Ya, sebagai bahasan yang akan dibicarakan kali ini adalah tentang sleep deprivation yang disebabkan karena OSA maupun CSA dan konsekuensi dari sleep deprivation terhadap hipertensi, stroke, diabetes, metabolic syndrome, AF, demensia, obes, dan bagaimana manajemen sleep deprivation dan tentunya take home message. Sebagai background untuk kali ini bahwa sleep sangat penting untuk fungsi restorasi pada manusia, di mana untuk kondisi ini diperlukan kondisi yang homeostasis secara fisiologis
untuk mempertahankan dan untuk mencapai fungsi restorasi tersebut. Sleep merupakan fungsi yang sangat kompleks secara fisiologi. Dan di sini akan melibatkan bahwa peran seluler maupun molekuler untuk terjadinya mekanisme dari sleep itu sendiri. Kita lihat bahwa secara anatomi banyak hal yang berpengaruh atau berperan dalam proses sleep itu sendiri. Bisa dia terkait di neurokorteks, basal ganglia, hipotalamus, amigdala, dan hipokampus. Kita lihat bahwa sleep sendiri itu dimainkan peranannya selain oleh neurotransmitter juga proses irama sirkadian, di mana pada proses irama sirkadian ini akan terbentuk suatu atau mempengaruhi produksi dari melatonin maupun adenosin. Kalau pada kondisi normal, pada saat menjelang malam, yaitu sekitar jam 8 malam, karena tidak ada cahaya mulai redup, nah akan mulai terbentuk produksi melatonin, dan dengan semakin bertambahnya malam, maka melatonin ini kadarnya akan bertambah. Pada saat malam juga, maka kita lihat bahwa adenosin level akan turun, dan dengan bertambahnya hari atau weekday, maka kebalikannya adalah adenosin level akan naik. Kalau pada kondisi sleep deprivation, tentu hal ini tidak terjadi. Kadar melatonin bisa rendah pada malam hari, namun adenosin akan tetap tinggi meskipun pada saat malam hari harusnya dia turun. Nah, hal inilah yang bisa mempengaruhi kondisi-kondisi baik itu metabolic syndrome maupun kondisi cerebrovaskulernya. Kita lihat bahwa sebenarnya pada kondisi sleep deprivation juga tampilan orang akan berbeda. Orang tampak tidak segar, mata kuyu, wajahnya sekitar mata menghitam, dan lain sebagainya. Sleep deprivation dan fragmentasi pada saat sleep itu akan merupakan resiko untuk terjadinya stres dan penyakit kronik. Kita lihat ada beberapa penelitian yang menerangkan tentang relasi antara durasi sleep yang pendek maupun yang berlebih terhadap resiko terjadinya stroke. Namun kali ini saya akan batasi yang sleep-nya kurang karena ini tentang sleep deprivation. Banyak mekanisme yang mendasari terjadinya chronic disease ini terkait dengan sleep deprivasi, dan peran sitokin di sini akan mendasari untuk terjadinya chronic disease akibat sleep deprivation. Short sleep duration atau durasi yang pendek juga meningkatkan BMI dari seseorang atau pasien. Banyak penyebab yang bisa menimbulkan sleep fragmentasi atau sleep deprivation. Misalnya kondisi sleep restriksi, misalnya kita karena harus jaga malam misalnya yang berulang, dan ada kondisi lain yang sering sekali menyebabkan penyakit kronis atau lebih ke arah metabolik maupun vaskuler, yaitu sleep apnea. Kondisi lain bisa disebabkan karena insomnia, PLMD, atau shift work atau gangguan irama sirkadian. Namun barangkali untuk kali ini saya hanya batasi dari keterkaitan sleep apnea terhadap kondisi cerebrokardiovaskuler dan metabolic syndrome. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali saat ini kalau kita lihat di penelitian keterkaitan antara OSA dengan faktor resiko stroke. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa OSA merupakan faktor resiko independen untuk terjadinya stroke, termasuk juga hipertensi, dan bisa menyebabkan selain stroke sampai menjadi resiko meningkatnya kematian. OSA sendiri merupakan suatu kondisi yang repetitif, episode repetitif akibat apne atau penurunan dari
inspiratory airflow yang terjadi pada upper airway obstruksi. Ini terjadi kalau total disebut apnea, tapi kalau dia parsial maka bisa disebut sebagai hipopnea. Nah, apa bedanya antara obstruktif dan central sleep apnea? Karena kita tahu bahwa sleep apnea ada yang sentral. Secara klinis sama, hampir mirip. Nah, ini untuk mengakses untuk apnea sendiri bisa kita lakukan dengan stop bank questionnaire, Berlin questionnaire. Kemudian untuk kondisi akibat dari sleep deprivation-nya sendiri sehingga menyebabkan pasien jatuh ke mengantuk atau excessive daytime sleepiness, bisa kita pakai Epworth Sleepiness Scale atau Stanford Sleepiness Scale. Kemudian untuk kondisi akibat dari sleep deprivation-nya sendiri, bisa jatuh pasien ke dalam insomnia, bisa kita lakukan untuk menentukan derajat insomnia dengan Insomnia Severity Index. Kemudian kualitas tidurnya kita bisa lakukan dengan Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI. Dan untuk melihat anatomi resiko terjadinya sleep apnea, kita bisa assess dengan Malampati score. Pada stop questionnaire atau stop bank questionnaire ini kita bisa evaluasi snoringnya seperti apa, apakah ada kelelahan, kemudian apakah memang terlihat adanya suatu henti nafas, kemudian apakah pasien terjadi hipertensi, kemudian BMI-nya meningkat atau tidak. Apakah usianya lebih dari 50, kemudian untuk laki-laki lingkar lehernya lebih dari 40, dan laki-laki merupakan resiko. Untuk menentukan bahwa apakah ini suatu obstruktif atau central sleep apnea, kita bisa lakukan pemeriksaan gold standard dengan PSG. Nah, untuk kita lihat secara terminologi apakah dia apnea atau hipopnea, kita bisa lihat perbedaan dari airflow-nya. Bila penurunannya lebih dari 80, itu biasanya pasien jatuh ke apnea. Sedangkan hipopnea kalau airflow-nya menurun dari 30 sampai 50 rata-rata. Dalam PSG untuk menentukan derajat keparahan kita ukur apne-hipopne index, di mana apne-hipopne index kita jumlahkan berapa event kejadiannya dalam satu jam. Kita bisa evaluasi juga selain dengan AHI dengan RDI atau Respiratory Disturbance Index, yaitu apne plus hipopne ditambah arousal berapa banyak per jamnya. Kita lihat bahwa secara severity, kalau yang disebut mild itu kalau hipopne AHI index adalah 5 sampai 15, sedangkan kalau severe itu adalah lebih dari 30. Secara klinis, misalnya orang dengan kemungkinan severe, kita bisa lihat apakah dia pernah tertidur pada saat makan atau saat mengendarai mobil. Kemungkinan ini pasien jatuh ke severe. Namun harus kita pastikan untuk mengetahui derajat apneanya itu sendiri berkaitan nanti dengan treatmentnya. Ya, nah ini gambaran dari polisomnografi. Kalau suatu obstruktif sleep apnea, kita lihat bahwa selain pada penurunan airflow bisa sampai 90%, sehingga kita lihat bahwa tampak adanya suatu flat, namun effortnya masih ada. Kemudian untuk membedakan dengan central sleep apnea, ini pada airflow maupun effortnya sama-sama dia tidak ada atau mendatar. Kadang-kadang untuk suatu apnea ini bisa terjadi mix antara suatu total atau central apnea ataupun obstruktif. Nah, itu kita sebut sebagai mixed apnea. Pada central sleep apnea pada pasien stroke seringkali kita dapatkan gambaran chest-to breathing. Ya, bagaimana patomekanisme dari OSA sendiri? Pada OSA maka akan terjadi suatu pada saat pasien tidur akan terjadi penurunan dari tonus, sehingga tonus yang terbesar di upper airway adalah
misalnya ada otot-otot yang akan mengalami tonus yang menurun, seperti lidah, maka lidahnya dia akan tertutup ke belakang sehingga terjadilah kondisi obstruktif tersebut di otak akan lama-lama akan terjadi suatu kondisi hipoksia dan hiperkapnia. Pada kondisi obstruktif atau parsial atau hipopnia itu pasien klinisnya akan mengorok. Pada saat di otak terjadi hipoksia atau hiperkarbia, maka ini akan menyebabkan autonomic stimulation. Nah, kondisi ini akan memberikan sinyal otak supaya bangun atau arousal, sehingga dengan kondisi bangun tonusnya akan kembali baik. Dengan kembali baik, maka pasien akan kembali nafas dengan normal. Nah, dengan nafas normal, maka pasiennya akan lebih enak untuk tertidur lagi. Namun dengan kondisi tidur akan jatuh seperti tadi, sehingga kondisi ini berulang terjadi semalaman bisa berkali-kali. Inilah sebagai resiko terjadinya suatu OSA. Secara ICSD-3, secara klinis dari A dan B, itu harus ada atau hanya C saja yang ditemukan. Apa A dan B itu? Maka kita bisa lihat pasien secara klinis mengeluhkan ada ngantuk, akibat dari tidurnya itu tidak mengalami suatu restoratif sleep, kemudian ada gangguan insomnia, pasiennya tampak pada saat tidur henti napas, kemudian tercekik, kemudian kita lihat pada saat ditemukan secara klinis bisa saja dia ada kondisi stroke atau coronary artery disease dan lain sebagainya. Nah, ini adalah faktor A. Yang B di polisonografi kita dapatkan suatu even lebih dari 5 kali apne maupun hipopnenya, atau pada saat kita lihat kriteria C itu kalau kita lihat bahwa di PSG maupun di monitoring terjadi 15 kali dari kondisi AHI ini, sehingga tanpa ada klinis pun itu kita sudah bisa tegakkan. Nah, ini yang membedakan dengan central sleep apnea, di mana pada kondisi central sleep apnea akan ada peran peningkatan simpatetik dan nerve activity serta katekolamin, sehingga meningkatkan kemoreseptor dan terjadilah kondisi hiperventilasi sebagai kompensasi, sehingga kondisi yang tadi adanya apnea, adanya penurunan oksigen dan peningkatan PaCO2, maka dengan ada hiperventilasi PaCO2-nya akan menurun dan kondisi ini akan terus berulang menjadi berkali-kali. Secara diagnostik tentunya hampir mirip, namun yang membedakan pada kriteria B bahwa ditemukan juga adalah kondisi secara klinis apakah ada AF, kemudian congestive heart failure atau neurological disorder. Dengan suatu PSG didapatkan bahwa gambaran dari central sleep apnea. Kita lihat bahwa baik central sleep apnea maupun obstruktif merupakan kondisi sleep deprivation yang bisa menaikkan resiko untuk terjadinya vascular problem, baik itu stroke, kemudian heart disease, kemudian diabetes, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa hal yang memang menjadikan komplikasi dari OSA maupun CSA, misalnya hipertensi, proses aterosklerosis, dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa secara penelitian kita bisa membedakan bahwa orang yang tanpa OSA dan dengan orang yang OSA ini resiko untuk hipertensi, CVD, kemudian stroke, diabetes lebih tinggi. Kita lihat pada hipertensi saja bahwa resikonya untuk orang dengan OSA sekitar 41,4%. Kalau kita lihat pasien tanpa OSA hanya 13,3%. Begitupun yang lainnya. Misalnya pada saat stroke bisa sampai 2 kali lipat pada pasien yang dengan resiko OSA dibandingkan dengan yang tanpa OSA. Ini kita lihat bahwa OSA maupun kondisi hipoksemia atau sleep
deprivation akan mengaktifkan sympathetic activity yang akan menyebabkan suatu kondisi hipertensi. Apa hubungannya antara apnea dengan cerebral blood flow dan MAP? Kalau kita lihat pada saat kondisi apnea, maka cerebral blood flow di otak pun akan terjadi penurunan sangat signifikan, bahkan di bawah dari baseline. Kalau ini terjadi secara periodik, tentunya ini akan mempengaruhi suatu kondisi kematian sel di otak itu sendiri. Begitupun NAP-nya. Dan kita lihat pada saat kondisi apnea pun terjadi peningkatan CO2 dan saturasi oksigen pun akan menurun. Tentunya dampaknya bisa pasien jatuh ke stroke, di mana ini bisa melalui mekanisme yang saya sebutkan, melalui mekanisme simpatetik, arousal response, kemudian melalui hipertensinya sendiri, ataukah dengan kronik intermittent hypoxia, oxidative stress, perubahan endothelial dysfunction, dan tentunya adalah hemodinamiknya juga berubah, karena tadi CBF-nya juga akan berubah. Kita lihat sama saja pada pasien dengan sleep duration. Apa yang menyebabkan suatu kondisi sleep deprivation dan metabolic disease? Ternyata kondisi sleep deprivation akan mempengaruhi peningkatan dari hormon grelin, penurunan dari leptin, kemudian meningkatkan pasien akan cenderung dia terasa lapar, kemudian menurunkan glukosa toleran, insulin sensitivity-nya pun akan menurun, dan tentunya akan menaikkan kadar kortisol. Dan untuk pasien juga, pasien inginnya makan terus, kemudian dia kalau ada dengan kondisi seperti ini, biasanya akan jatuh ke kondisi metabolic syndrome. Dan saat ini ditengarai ada suatu faktor baru yang berperan dalam sleep deprivation. Apa itu? Yaitu penggunaan multimedia, misalnya televisi, komputer, internet, terutama pada saat waktu tidur atau malam hari. Tentunya ini akan meningkatkan juga keinginan kalori kita atau makan kita. Kita lihat bahwa OSA meningkatkan resiko untuk terjadinya metabolic syndrome 3 kali lipat. Kita lihat korelasi antara hipertensi, OSA, dan obesity itu sangat erat, yaitu ada gangguan endothelial dysfunction, semuanya juga menyebabkan sistemik inflamasi, kemudian peningkatan renin-angiotensin system, sympathetic activity, insulin resisten juga terjadi, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terjadi akibatnya kalau dia akan mempengaruhi sistem renin-angiotensin, maka juga akan menyebabkan perubahan dari endothelial system, sehingga kalau terjadi di otak akan terjadi kerusakan cerebrovascular endothelium, dan ini akan menyebabkan pasien jatuh ke stroke. OSA sendiri bisa merupakan bagian dari metabolik atau dia OSA menyebabkan gangguan metabolik, atau metabolik bisa menyebabkan OSA seperti telur dan ayam. Nah, ini adalah keterkaitan OSA menjadi atrial fibrilasi, di mana OSA akan meningkatkan kardiak otonomik, dan secara anatomi di jantung pun akan mengalami perubahan. Misalnya pada OSA maka akan terjadi pulmonary vasoconstriction di bagian jantungnya dan di parunya, maka akan menimbulkan suatu right ventricular hypertension, dan ini juga selain itu di kardiak otonomik akan terjadi perubahan, maka meningkatkan resiko terjadinya atrial fibrilasi. Begitupun sympathetic activity atau penurunan vagal tonus juga akan meningkatkan renin-angiotensin ini, bisa menyebabkan retensi cairan sehingga di jantung bisa terjadi heart failure, dan ini bisa terjadi bolak-balik, dan pasien pun bisa terjadi pada CSA juga terjadi heart failure, mirip seperti OSA. Kita lihat bahwa secara mekanisme untuk sleep deprivasi, misalnya karena OSA, tadi sudah saya sebutkan bisa menaikkan oreksi, menurunkan leptin, dan menaikkan grelin, sehingga lama-lama pasien jatuh ke dalam obesitas, dan bisa mempengaruhi juga kadar kortisol karena terjaga pada malam harinya sering.
kortisolnya naik, kemudian sympathetic activity pun naik. Nah, ini mempengaruhi penurunan glukosa toleran atau insulin resistensi yang naik, maka pasien bisa jatuh ke diabetes. Ya, inilah konsekuensi dari apnea itu sendiri. Bisa terjadi proses sleepiness atau pasien kurang tidur atau deprivation, sehingga nanti akan mempengaruhi kondisi kualitas hidupnya, juga neurokognisinya, kardiovaskuler, dan kondisi endokrinnya. Bagaimana hubungannya dengan sleep deprivasi dengan vascular demensia dan Alzheimer? Ternyata pada kondisi sleep deprivation, maka dengan adanya suatu penurunan dari REM sleep dan slow wave sleep pada saat tidur, di mana pada saat kondisi ini maka terjadi konsolidasi memori dan pasien banyak sekali wasonya atau awake time-nya, ini akan mempengaruhi terbentuknya suatu tau atau A beta 42 sehingga berperan untuk menyebabkan Alzheimer disease, dan juga kondisi yang mempengaruhi vaskuler di otak, maka yang seperti yang saya sebutkan tadi, lama-lama juga menyebabkan vaskuler demensia karena ada pengaruh neuroinflamasi atau oxidative stress, kemudian peran dari endothelial damage di otak, dan lain sebagainya. Beberapa penyakit yang disebabkan karena apnea pada hipertensi itu sampai 35%, atrial fibrillasi 49%, kemudian obesitas sampai 77%, bahkan nighttime heart attack itu sampai 91%. Apakah harus diterapi? Ya, tentunya harus diterapi kalau terjadi suatu apnea. Nah, ini bagaimana kita prosedurnya? Untuk suatu apnea atau OSA yang severe, tentunya itu mutlak diberikan CPAP atau PEP dengan titrasi. Kalau misalnya sukses, maka akan dilakukan secara terus-menerus. Namun kalau tidak sukses, tentunya kita harus assess ulang ya, apakah memang betul OSA atau tidak. Kalau memang bukan OSA, kita mesti assess ulang juga. Ternyata antara CPAP dengan kejadian stroke itu sangat signifikan menurunkan resiko untuk terjadinya stroke. Untuk take home message kali ini, kita tentunya tahu bahwa sleep sangat bermanfaat untuk memperbaiki kondisi kardiovaskuler, kesehatan secara emosi, juga secara memori, konsentrasi, dan meningkatkan imun. Dan paling penting tentunya yang berkaitan dengan vaskuler dan metabolik, inilah yang kita tuju, yaitu sleep harus sesuai dalam durasi, kemudian kualitas, juga waktunya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam acara Come On tahun 2020. Semoga kita semuanya sehat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai sleep deprivasi pada anak, bagaimana akibatnya terhadap fungsi kognisi dan pertumbuhan. Ini adalah outline dari presentasi saya.
Definisi dari sleep deprivasi ini merupakan satu kondisi di mana seorang anak itu mempunyai kuantitas dan kualitas tidur yang kurang baik. Beberapa istilah yang dipakai di dalam literatur seperti insufficient sleep, inadequate sleep, short sleep duration, dan sebagainya, itu sebenarnya sama bahwa menggambarkan adanya sleep deprivasi ini. Epidemiologinya pada anak-anak ini sekitar 20-30%. Tetapi gejala-gejala maupun presentasi yang terlihat pada anak ini berbeda dengan pada orang dewasa tentu saja. Misalnya pada anak bukannya mengantuk, tetapi dia lebih banyak hiperaktif, kemudian irritable, mengganggu, dalam kutip nakal gitu ya. Jadi agak berbeda presentasinya seperti pada orang dewasa. Jadi sleep deprivasi ini banyak dijumpai pada anak-anak dengan gangguan perkembangan seperti pada autis, kemudian pada ADHD, kemudian juga pada anak-anak dengan gangguan perkembangan yang terlambat, pada anak-anak yang normal sekitar 32%. Misalnya pada ADHD. ADHD ini penampakannya adalah anaknya hiperaktif, kemudian dia atensinya kurang gitu ya, anaknya jahil dan sebagainya. Ini hampir sama seperti pada anak-anak dengan sleep deprivasi. Manifestasinya adalah sama. Jadi kadang-kadang kita sulit. Karena itu pada anak ADHD, dengan diagnosis ADHD kita harus mencari apakah diagnosis ini betul ADHD ataukah sebetulnya hiperaktif, inatensi ini karena adanya sleep deprivasi pada anak. Kita tahu bahwa di dalam pengaturan tidur ini ada faktor ekstrinsik dan juga faktor intrinsik yang saling berkaitan. Faktor intrinsik ini ada siklus sirkadian dan homeostasis, dan ini dipengaruhi oleh genetik. Irama sirkadian dan homeostasis ini akan mempengaruhi stadium tidur pada anak, yaitu pada non-REM 1, pada tidur non-REM 2, 3, dan juga tidur REM, kemudian juga pada saat bangun. Sedangkan faktor-faktor ekstrinsik ini dari penyakit-penyakit yang ada pada anak tersebut, kemudian adanya lingkungan yang kurang mendukung misalnya, kemudian juga dari keadaan saat ini di mana gadget banyak sekali dipakai oleh anak-anak sehingga membuat mereka menjadi ketergantungan atau seringkali tidurnya jadi terganggu karena itu. Dan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ternyata presentasi maupun jumlah prevalensi itu berbeda pada daerah satu dengan daerah yang lain, dan ini salah satunya adalah faktor-faktor ekstrinsik ini yang berbeda. Ini adalah struktur dari otak pada saat bangun dan tidur yang mempengaruhinya, seperti pada pontomesencephalon. Ini neurotransmitternya di situ adalah asetylcholine dan glutamat yang akan meningkatkan bangun. Kemudian locus coeruleus ini neurotransmitternya adalah norepinefrin yang akan meningkatkan penyimpanan informasi pada saat bangun, dan dia akan mempengaruhi atau mensupres tidur fase REM. Basal forebrain ini ada excitatory cell dan inhibitory cell. Eksitasi ini neurotransmitter yang berperan adalah asetylcholine. Dia akan eksitasi hubungan antara talamus dan korteks sehingga akan terjadi peningkatan pembelajaran, atensi, dan juga berperan terhadap perubahan tidur non-REM menjadi REM. Sedangkan inhibisi neurotransmitter adalah GABA, yang ini berhubungan dengan pengaturan talamus dan korteks inhibisi. Hipotalamus ini neurotransmitternya adalah histamin, meningkatkan bangun, dan oreksin ini akan meningkatkan juga pada bangun. Dan raphe dorsal dan pons ini neurotransmitternya adalah serotonin yang berperan terhadap interupsi tidur pada fase REM. Saya kira ini sudah akrab sekali ya kalau kita lihat bahwa
eh, siklus tidur bangun pada anak itu berubah dari masa pada saat dia bangun sampai dia dewasa. Kalau kita lihat di sini, bahwa pada saat dia lahir sampai usia 1 minggu, ini proporsi dari tidur REM hampir sama dengan tidur non-REM. Kemudian tidurnya ini terfragmentasi. Dengan bertambahnya usia, terdapat juga maturitas dari otak, sehingga tidur REM ini akan menjadi menurun hampir sama sampai pada usia selanjutnya seperti itu, sehingga antara tidur fase REM dan tidur REM ini hampir sama. Tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pada anak. Jadi selama fase ini benar-benar tidur ini sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan anak selanjutnya. Banyak yang bertanya, orang tua sebetulnya durasi tidur itu berapa jam sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang warna biru tua ini adalah lamanya tidur ideal selama 1 hari pada anak. Sampai usia, saya di sini sampai usia 18 tahun maaf. Sedangkan yang biru muda ini adalah variasinya. Jadi misalnya pada usia 0 sampai 3 bulan itu tidur itu durasinya 11 minimal 11 jam sampai 19 jam. Dan ini akan berkurang sampai pada saat dewasa dan tua. Sedangkan dari National Sleep Foundation dari Amerika ini ditambahkan juga ada kualitas dari tidur. Jadi sleep latency ini harus kurang dari 30 menit dan bangunnya pada anak-anak ini yang lebih dari 5 menit itu kurang dari 2 kali dan sleep efisiensinya 85%. Ini yang baik. Penelitian sudah banyak dilakukan mengenai durasi tidur pada anak. Ini dari di Eropa, di Amerika. Jadi ternyata kalau kita lihat bahwa yang warna pink ini adalah yang ideal sesuai dengan rekomendasi dari American Academy of Sleep Medicine. Kita lihat di sini bahwa anak-anak ini pada saat awal dia memenuhi kriteria yang direkomendasikan. Tetapi pada anak-anak yang kemudian makin lama bertambah usia, ternyata pada saat usia 16 tahun dia tidak memenuhi untuk rekomendasi ini. Jadi memang kita perlu hati-hati karena banyak sekali faktor-faktor ekstrinsik yang membuat anak-anak itu tidak tidur dengan durasi yang cukup. Ini juga salah satu penelitian yang meneliti anak-anak Asia dan anak-anak Kaukasia. Yang warna orange ini adalah anak Asia dan warna biru tua ini adalah anak Kaukasia. Kalau kita lihat total sleep-nya itu lamanya anak-anak Asia dibandingkan dengan anak-anak Kaukasia ini lebih rendah. Demikian juga tidur malamnya. Tidur malamnya ini anak Asia lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang Kaukasia. Sekarang kita lihat di Indonesia saja. Anak-anak itu bangun pagi-pagi sekali kan karena jam 7 itu sudah harus ada di sekolah. Belum lagi kalau dia ikut jemputan dari sekolahnya misalnya sehingga jam 5 pagi dia harus sudah siap-siap. Di sekolah sampai jam 1, kemudian dia pulang ada les-les, kemudian dia pulang akan mengerjakan pekerjaan rumah sehingga tidurnya itu mungkin akan larut malam dan pagi-pagi sekali dia sudah harus bangun karena akan ke sekolah. Sehingga menyebabkan tidak anak-anak di Asia ini lebih kurang tidurnya dibandingkan dengan anak Kaukasia yang kita lihat bahwa di Eropa anak-anak mulai sekolah jam 8 setengah 9 kemudian menghabiskan waktunya di sekolah, tapi pada saat di rumah dia sudah tidak lagi ada pekerjaan rumah atau hal-hal yang harus menjadi tambahan dan sehingga tidurnya menjadi cukup. Ini adalah regulasi hormon yang terjadi pada saat tidur dan bangun pada saat anak-anak dan juga pada saat dewasa tentu saja. Nah, kalau kita lihat pada saat anak ini dikeluarkan juga hormon pertumbuhan pada saat tidur bersama-sama dengan melatonin juga. Jadi melatonin meningkat, kemudian juga growth hormonnya juga meningkat pada saat tidur non-REM. Oleh karena itu, apabila terjadi gangguan pada anak-anak pada tidurnya ini, menyebabkan growth hormone mungkin tidak akan dikeluarkan secara optimal.
sehingga akan menyebabkan gangguan pertumbuhan. Kalau kita lihat di gambar yang sebelahnya, jadi ini dipengaruhi oleh tadi bahwa tidur dipengaruhi oleh hipotalamus, juga oleh bagian-bagian dari otak yang lain seperti nukleus ceruleus ini yang akan menyebabkan dikeluarkannya melatonin. Ini akan berpengaruh sehingga menyebabkan pengeluaran growth hormone ini juga terganggu apabila proses tidurnya juga tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ini adalah sama juga menggambarkan bahwa growth hormone meningkat pada saat tidur. Anak-anak ini gangguan tidurnya masih paling banyak adalah OSA. Jadi OSA ini masih menempati tempat yang teratas dari prevalensi jenis gangguan tidur pada anak. Ini adalah risiko medis, keadaan medis yang berpengaruh terhadap tidur pada anak, seperti adanya alergi, ada infeksi pada telinga, kemudian ada craniofacial syndrome, kemudian ada pembesaran dari tonsil maupun malformasi dari rongga mulut, obesitas, epilepsi, juga mungkin karena ada gangguan visus, dan tentu saja ini pada gangguan perkembangan autis, ADHD maupun intellectual disability. Konsekuensinya apa? Menyebabkan anak-anak ini akan terjadi gangguan imunitas, kemudian ada gangguan atensi, kognitif, memori, kemudian meningkatkan obesitas, kemudian akan meningkatkan gangguan perilaku, depresi, penurunan motivasi, akhirnya akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Ini efek dari gangguan tidur atau sleep deprivasi pada anak ini. Kurang dari 1 tahun ini anaknya sering nangis, tidak tahu kenapa, kemudian juga dia makan juga tidak bagus, kemudian perkembangan untuk pertumbuhan juga tidak bagus, maupun juga dalam berat badannya. Ini setelah 1 tahun, di penelitian mengatakan adanya gangguan bicara ini berhubungan dengan adanya sleep deprivasi pada anak. Demikian juga gangguan belajar, kemudian emosional yang tidak stabil, clumsiness, ya. Penelitian yang telah diadakan di Indonesia, kita lihat di sini bahwa kalau kita bandingkan di Bandung dengan di daerah yang lain, Jakarta saja gitu misalnya, itu ternyata lebih sedikit atau lebih kecil prevalensi gangguan tidur pada anak. Nah, ini kemungkinan juga disebabkan karena faktor-faktor intrinsik yang sebelum telah dikemukakan. Bagaimana dengan fungsi kognisi? Jadi fungsi kognisi ini sangat mempunyai merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh gangguan tidur. Kalau kita lihat di sini bahwa adanya gangguan misalnya pada anak ADHD, ini akan menyebabkan juga terjadi tidur yang terganggu, akhirnya akan menyebabkan juga gangguan kognisi. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat pada anak-anak dengan OSA, kemudian ini akan menyebabkan terjadinya gangguan tidur, dan secara tidak langsung akan menyebabkan juga hipoksia yang secara terus-menerus terjadi, menyebabkan adanya gangguan kognisi, dan ini beberapa penelitian sudah dilakukan. Pada memori ini kita lihat bahwa memori yang temporer ini akan masuk ke dalam hipokampus pada saat dia bangun, kemudian pada saat mulai tidur, yaitu tidur stadium 2 non-REM itu akan artinya disimpan sebagai memori jangka pendek, kemudian pada tidur REM ini akan dikonsolidasikan menjadi satu long term memory. Oleh karena itu, pada anak-anak penting sekali tidur itu sampai kepada fase REM, karena pada saat itu terjadi konsolidasi daripada memori. Penelitian yang lain juga mengemukakan bahwa terdapat
gangguan fungsi eksekutif pada anak-anak dengan OSA yang tidak tampak secara nyata, tetapi dia terlihat pada pemeriksaan yang lebih detail atau melakukan pemeriksaan neuropsikologi. Ini adalah beberapa uh, kondisi dan perilaku yang merupakan gangguan yang disebabkan karena kualitas tidur kurang baik. Seperti atensi akan berkurang, vigilance akan berkurang, kemudian nanti akan menyebabkan konsentrasi anak berkurang, kemudian dia juga bekerja melakukan pekerjaannya itu kurang baik, menyelesaikan tugas-tugasnya kurang baik. Kemudian fungsi eksekutif menyebabkan dia tidak bisa mengorganisasikan dan memutuskan sesuatu dengan cepat, dan kontrol terhadap emosionalnya ini akan tidak baik. Demikian juga pada memori, jadi akan berpengaruh terhadap konsolidasi memori, terutama pada working memory. Kemudian pada prestasi akademik tentu saja apabila tadi konsentrasi terganggu, kemudian memori terganggu, fungsi eksekutif terganggu. Kemudian regulasi emosi yang tidak baik dan perilaku yang kurang baik, sehingga ada satu penelitian mengatakan bahwa akan ada terhadap behavior ini akan menyebabkan gangguan terhadap hubungan anak dengan teman-temannya, hubungan antara anak dengan guru, dan juga hubungan antara orang tua dengan anaknya sendiri. Kami telah mengadakan penelitian di Bandung dan mendapatkan bahwa terdapat signifikansi antara gangguan tidur dengan atensi pada anak usia 8-10 tahun. Ini dengan bagaimana dengan pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa growth hormone itu dikeluarkan pada saat tidur. Tetapi memang penelitian-penelitian ini masih kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada perubahan antara gangguan tidur yang akut atau sleep deprivasi akut dengan yang tidak ada gangguan. Dan ini salah satunya dalam penelitian ini bahwa diukur growth hormone pada anak-anak dengan gangguan tidur yang akut ternyata sama jumlah growth hormonnya. Tetapi pada penelitian yang ini adalah penelitian yang dibalik, dia pada growth hormone yang rendah, ternyata dengan pemeriksaan PSG terdapat pola tidur yang berbeda dengan anak yang normal, yaitu sleep efisiensinya berkurang, banyak bergerak, kemudian juga fase 2-nya juga berkurang. Jadi pada penelitian ini dibuktikan bahwa terdapat perubahan tersebut. Malnutrisi dan obesitas ini merupakan masalah di kita, masih menjadi masalah, dan ini bisa menjadi akibat yang tidak baik pada anak-anak. Pada anak-anak dengan malnutrisi, kemudian diberikan kita melakukan penelitian, bukan maksud saya ini penelitian mengenai anak-anak dengan malnutrisi, dan ternyata pada anak-anak dengan malnutrisi ini yang tidurnya lebih dari 10 jam dibandingkan dengan anak-anak malnutrisi dengan tidur kurang dari 10 jam, ini ternyata berat badan dan BMI-nya ini berbeda. Jadi lebih baik pada anak yang tidur 10 jam. Satu lagi ada studi di Singapura, ini adalah melibatkan banyak anak-anak, 899 anak, meneliti mengenai hubungan antara durasi sleep dan pertumbuhannya pada 2 tahun pertama. Diukur pada usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Melibatkan ras Melayu, kemudian India dan Cina, dan ternyata didapatkan bahwa terdapat hubungan antara lamanya tidur dengan kecepatan pertumbuhan pada anak-anak ini. Bagaimana dengan obesitas? Obesitas sudah dikenal bahwa apabila terdapat gangguan tidur, maka akan menyebabkan
obesitas ini akan menjadi lebih banyak terjadi. Kalau kita lihat di sini bahwa sleep restriction atau sleep deprivasi ini akan menyebabkan gangguan metabolik, menyebabkan BMI-nya akan meningkat. Sleep restriction ini akan menyebabkan juga lemas anaknya ya, kemudian juga akan menyebabkan dia juga malas untuk melakukan aktivitas fisik sehingga energinya tidak banyak dikeluarkan sehingga akan anaknya menjadi obes juga. Jadi ini saling berkaitan. Ini juga menunjukkan bahwa pada anak-anak dengan OSA ternyata berhubungan dengan obesitas yang terjadi. Oleh karena itu sebaiknya memang di dalam anak-anak ini harus terutama pada 2 tahun pertama ini memang betul-betul tidur ini harus kita perhatikan. Jadi tidur yang adekuat dan ini akan sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan juga untuk perkembangan kognisinya. Dan apabila ini terganggu, dia akan menyebabkan terjadinya gangguan fisik, emosi, kognisi, dan gangguan sosial. Dan apabila kita temukan dengan lebih cepat, maka intervensi akan kita berikan lebih cepat dan hasilnya akan menjadi lebih baik. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dr. Tripat, and I'll be discussing today with you simplifying obstructive sleep apnea management in this COVID-19 scenario so that we take care of our patients in the best possible way in these difficult situations. For obstructive sleep apnea, we use polysomnography or home sleep apnea testing to diagnose the disorder of obstructive sleep apnea. At the moment, neither clinical nor physical examination features are sufficiently sensitive or specific for diagnosing obstructive sleep apnea. Polysomnography and home sleep apnea testing are required for the diagnosis of OSA. The diagnostic criteria for adult OSA are listed in International Classification of Sleep Disorders, 3rd edition. The diagnostic criteria are A plus B or C. A is clinical features like snoring or interrupted breathing, arousals with gasping or choking, sleepiness, insomnia or fatigue, known hypertension, coronary artery disease, heart failure, atrial fibrillation, stroke, type 2 diabetes mellitus, mood disorder or cognitive dysfunction. And on polysomnography or home sleep apnea testing, more than 5 predominantly obstructive respiratory events including apneas, hypopneas or RERA per hour of sleep or per hour of monitoring in home sleep testing, or A and C, that is symptoms plus on polysomnography or home sleep apnea testing you have more than 15 predominantly obstructive respiratory events including apneas or hypopneas or RERAs per hour of sleep during polysomnography or per hour of monitoring during home sleep testing. As clinical community, we should match sleep apnea testing to the needs of the patient and the community. There is rising prevalence of OSA and greater awareness of its adverse effects
are increasing the demand for efficient testing and effective treatment. At the moment, PSG is costly, has limited availability, it requires high level of technical expertise, and is time and labor intensive. In many countries, limited access to PSG has led to a growing interest in newer clinical models for OSA diagnosis. And with COVID-19 situation, most of the labs, polysomnography labs, have shut their doors to the patients to avoid risk to their staff and cross-contamination between the patients. Also keep in mind, in Indonesia, there are only 8 functional polysomnography labs. On the other hand, home sleep apnea testing cannot distinguish between sleep and wake states. It cannot diagnose non-obstructive sleep apnea sleep disorders and has more study failures than polysomnography. So basically, we consider home sleep apnea testing in the management of obstructive sleep apnea those who have moderate to high risk of obstructive sleep apnea. Home sleep apnea testing is generally performed as part of a comprehensive evaluation by a qualified and trained clinician. And other indications for home sleep testing include follow-up assessment to determine response to therapy for OSA, and in instances when polysomnography is unavailable or unsafe, for example, critical illness. Home sleep apnea testing is currently not recommended for persons with significant comorbidities like suspected central sleep apnea or narcolepsy. It should not be used for screening of asymptomatic persons or diagnosing OSA in children. So, general recommendations for home sleep apnea testing are moderate to high risk of OSA for patients not having significant comorbidities like heart failure, lung disease, neurological disorders, or other medical disorders. So we select home sleep apnea testing for high risk of OSA without comorbidity, and we choose polysomnography for low risk of OSA with comorbidity, or home sleep apnea testing is inadequate, or it is home sleep apnea testing is normal in persons with high risk of obstructive sleep apnea. Now, home sleep apnea testing can be done at patient's home, but to start using these devices, you need to understand various types of home sleep apnea testing devices. So there are different types of these devices, basically type 1 to type 4 devices. Usually type 3 devices and type 2 devices, they are called home sleep apnea testing devices. Type 2 device has more than 7 channels. Type 3 device have more than 4 channels. Type 2 devices can monitor your neurological parameters like EEG, EOG, and EMG. Type 3 devices usually do not record neurological parameters, but they can record your respiratory parameters like airflow, respiratory effort, saturation, and snoring. There is another categorization, that is the Scopper categorization for home sleep apnea testing devices, which looks at the devices whether they can record sleep or cardiovascular parameters, oximetry, they can record position, respiratory effort, or respiratory variables, and accordingly they are classified under this classification. Now, home sleep testing must include measures of airflow, respiratory effort, and oxygen saturation. Home sleep apnea testing devices employ respiratory and cardiac monitors comparable to polysomnography. So the same sensors that are used in polysomnography, they are used during home sleep apnea testing devices while doing a test for the patient at home. Now, for home sleep apnea testing devices, respiratory events are recorded using oronasal thermal sensor or nasal pressure transducer. Respiratory effort is using rib pelts or any of these pelts. Saturation is recorded using pulse oximetry, and snoring via microphone or any of these sensors. So these 4 things must be recorded, and these are the standard sensors for recording these respiratory events during home sleep apnea testing. Note that home sleep apnea testing uses polysomnography based definitions of abnormal respiratory events, and the definitions are the same as in polysomnography events. Apnea is defined as more than 90% fall in peak signal amplitude from baseline lasting more than 10 seconds, and we classify them as obstructive, central, or mixed. Hypopnea have 2 definitions. One is if sleep is not recorded, then more than 30% fall in peak signal amplitude from baseline lasting more than 10 seconds, plus
3% oxygen desaturation. Alternate is 4% oxygen desaturation. If you record sleep, in addition to the standard definition of 30% fall in signal amplitude lasting for 10 seconds with 3% oxygen desaturation, we can also score if there is an arousal. Alternative is more than 4% oxygen desaturation without arousal. Be aware that AHI, that is apnea-hypopnea index obtained from polysomnography and home sleep apnea testing, may disagree. And they can disagree due to differences in total sleep time, REM sleep, sleep efficiency, or wake after sleep onset, differences in percentage of hypopneas defined by arousals, differences in percentages of supine sleep, and use of alcohol at home. PSG AHI can be more than home sleep apnea testing AHI if there is more wake time at home, more supine sleep in the lab, or disloss sensors at home. Home sleep testing AHI can be more than polysomnography AHI, like if patient is breath holding during wake, more sleep time at home, more REM sleep at home, more supine sleep at home, or alcohol use close to bedtime. We need to inform the patient of the benefits of home sleep apnea testing in diagnosing obstructive sleep apnea. And if used as indicated, home sleep apnea testing and PSG-based diagnosis and treatment of OSA result in comparable benefits in sleepiness, sleep quality, blood pressure, and as well as similar PAP therapy adherence. So what this means is, if in today's scenario, when patients cannot come to hospitals or they are afraid to come to the hospitals, but we know there are OSA patients out there, if we can identify them through telehealth and we reach out to them via home sleep testing and you initiate the treatment based on that, be assured that starting the treatment based on home sleep testing will have similar outcomes in terms of improving sleepiness, sleep quality, blood pressure, and PAP therapy adherence. Now, this is the meta-analysis where they showed that if you initiate treatment based on home sleep testing, the daytime sleepiness is improved similar to polysomnography. The quality of life is improved similar to home sleep testing by initiating treatment of obstructive sleep apnea with CPAP therapy. And also, as far as PAP usage is concerned, there was no significant difference in PAP usage when initiated based on home sleep testing versus polysomnography. So that is, given the clinical scenario that patients are unable to come to the sleep lab and sleep labs, the polysomnography labs are not functional given the COVID-19 scenario. And if we want to outreach to our patients based on home sleep testing, we may have to initiate treatment outside the sleep labs. So that means we need to find the right pressures of our CPAP machines for treating obstructive sleep apnea. The gold standard was making a diagnosis in the lab, then doing manual titration in the lab, and then giving CPAP or BiPAP to the patient. But this scenario is very difficult to follow in today's troubled times of COVID-19. So we need to simplify this approach. And one of the approaches is making a diagnosis based on home sleep testing and then straight away starting auto CPAP for the patient at home so that patients are not exposed in the hospital environment. So when we want to start auto CPAP, the first thing we need to know is whether this auto CPAP algorithm is validated or not. Like this clinical study is the validation study for Philips Respironics auto CPAP, which shows that this Philips Respironics auto CPAP algorithm can detect events as accurate as we detect in the sleep lab with polysomnography, and treatment of auto CPAP does not have influence on the sleep fragmentation. Do we have evidence for taking this approach? This is a clinical study which showed that if you choose your patients wisely, like pure obstructive sleep apnea patients with AHI more than 10 per hour and having none of the comorbidities, if you initiate the treatment of CPAP following
home sleep apnea testing, treatment with APAP results in equivalent PAP adherence and improvement in sleepiness compared to a PSG titration and CPAP treatment. So what do we do? Once you have done home sleep testing and you have a diagnosis of obstructive sleep apnea, you can start on auto CPAP, set auto CPAP at auto minimum of 4 and auto maximum of 20, and you follow up the patient after 1 week. After 1 week, I will advise you to change the minimum and maximum pressures, because we have seen that the low span range, that is 8 to 12 centimeter water, minimum 8, maximum 12, was effective in correcting AHI as high span APAP, that is minimum 4 and maximum 15, but were associated with higher treatment compliance. That is, we start with 4 over 20 centimeter water, but when we are following up, we should narrow down this range, that is increase auto minimum and decrease auto maximum for better treatment compliance. So my advice is, when you follow up the patient after a week or 2 weeks, you look at the P90 from the Philips Respironics machines and you increase auto minimum and decrease auto maximum to plus minus 3 centimeter water around P90. For example, if P90 is 10 centimeter water, your auto minimum will increase from 4 to 7 and your auto max will decrease from 20 to 13 centimeter water. Also, very interestingly, this study came out just in November last year, and what this study tested was whether we can initiate auto CPAP just based on clinical symptoms. And this study makes a lot of sense given the scenario we are in today, where COVID-19 has disrupted the medical services. This study found that clinical criteria like snoring plus BMI of more than 25 kg per meter square plus apnea more than 3 to 4 times a week plus Epworth sleepiness scale of score of more than 11, or you have snoring plus BMI of more than 25 kg per meter square, apnea 3 to 4 times a week, tiredness, comorbidity like hypertension, coronary artery disease, cerebrovascular event, or type 2 diabetes. If you have any of these clinical symptoms and you start auto CPAP treatment based on these, they found that the application of a simple questionnaire and the clinical criteria presented in table 1 allowed to indicate CPAP with low chance of error to 20% of the patients with suspected OSA. So this is a very interesting approach in the current scenario, where based on clinical symptoms alone, we can initiate the treatment of auto CPAP for treating obstructive sleep apnea, which allows you to take care of your patients by minimizing the risk of exposure in the hospital environment. Number 2, sometimes it's very difficult to initiate home sleep testing given the remote conditions of the patient. So in nutshell summary, use polysomnography or home sleep apnea testing to diagnose OSA. Match sleep apnea testing to the needs of the patient and the community. Consider home sleep testing in persons with moderate to high risk of OSA. Understand various types of home sleep apnea testing devices. Include measures of airflow, respiratory effort, and saturation in home sleep apnea testing. Know that home sleep apnea testing uses polysomnography-based definitions of abnormal respiratory events. Be aware that AHI is obtained from polysomnography and HST may disagree, and I have discussed the reasons for that with you. Inform the patient of the benefits of home sleep apnea testing in diagnosing OSA, and by simplifying this approach, you can initiate treatment with auto CPAP based on home sleep apnea testing, thereby taking care of your patients in these difficult times when medical services are disrupted, and we take care of our patients in the safest environment, that is their home. Thank you so much.